Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Aku percaya kekudusan-Mu membentengi setiap kehidupan kami, sehingga kami tidak akan pernah rebah, kami tidak akan pernah goyah, dan kami tidak akan pernah terjatuh oleh karena masa sukar sekalipun, karena Tuhan menjadi penolong kami yang setia. Terima kasih buat hari ini. Selagi masih disebut hari ini, aku percaya ada perkenanan Tuhan yang dahsyat yang akan melingkupi setiap kehidupan kami. Selagi masih disebut hari ini, aku percaya ada pembelaan Tuhan buat setiap kami umat-umat-Mu yang selalu menanti-nantikan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus pada siang hari ini Tuhan, mari Kau pakai setiap kami sebagai murid-murid-Mu, supaya kami mendengar setiap apa yang menjadi kebenaran-Mu, dan kami akan tangkap, dan kebenaran-Mu akan menjadi buah yang berbuah banyak, sehingga kehidupan kami akan bisa dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami tolak patahkan segala kuasa setan iblis yang mencoba mengganggu, mencuri kebenaran-Mu di dalam nama Yesus. Dan saat ini kami hanya rindu mendengar apa yang menjadi perkataan-Mu turun ke atas kehidupan kami, menjawab setiap persoalan problema kehidupan kami, dan menuntun kami kepada kesempurnaan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Ini doa kami. Kami sambut kebenaran-Mu dalam nama Yesus. Kita semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk, puji nama Tuhan. Haleluya. Minggu lalu Pak Gembala kita, Pak Temi, berkhotbah mengenai akhir zaman, amin. Berkhotbah mengenai bagaimana kita bersiap-siap menghadapi masa yang sukar. Dan hari ini saya juga tergerak untuk melanjutkan itu, saudara. Haleluya. Mari kita baca dalam Wahyu 11, saudara. Wahyu 11. Wahyu 11. Ayat 1 sampai dengan yang keempat, saudara. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, Wahyu 11 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Kita akan baca bersama-sama, saudara. Wahyu 11 ayat 1 sampai dengan yang keempat. 2, 3. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata sebagai berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ayat 3. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka berbuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Ayat 4. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Haleluya. Mau tidak mau, saudara, yang namanya zaman akhir akan segera mendekati hidup kita, amin. Mau tidak mau, kedatangan Tuhan itu akan segera kita songsong. Mau kita siap atau tidak, itu akan pasti terjadi, amin. Yang menjadi persoalan hari ini, ternyata Alkitab membeberkan akan ada 2 tipe orang Kristen di akhir zaman ini. Yang sama-sama datang ke gereja, yang sama-sama menyembah Tuhan. Tetapi ada 2 model orang Kristen hari ini yang Tuhan jelas sudah paparkan dalam setiap kehidupan kita. Orang Kristen model yang pertama adalah orang Kristen pelataran, amin. Orang Kristen pelataran. Di sini dikatakan, saudara, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata sebagai berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Haleluya. Yang pertama, tipe orang Kristen yang pertama adalah Kristen pelataran, saudara. Dan yang kedua, tipe orang Kristen yang kedua adalah orang Kristen Maha Kudus. Amin. Haleluya. Kita mau menjadi orang Kristen pelataran atau menjadi orang Kristen Maha Kudus, saudara. Kalau kita menjadi orang Kristen pelataran, ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kita akan takluk kepada bangsa-bangsa lain. Kita akan takluk kepada yang namanya kesusahan besar. Saudara perhatikan baik-baik, di situ ada kata 42 bulan lamanya. Ini kalau dihitung, ini 3,5 tahun, saudara. Amin.
Kalau saudara yang belajar eskatologi, parusia tentang kedatangan Tuhan, maka kita mengerti bahwa kedatangan Tuhan itu akan disertai, akan disongsong dengan yang namanya masa kesusahan besar. Dan penafsir Alkitab sepakat ada 3,5 tahun masa kesusahan besar. Amin. Haleluya. Saudara mungkin melihat khotbah-khotbah mengenai akhir zaman, mungkin saudara takut. Kalau hamba Tuhan berkhotbah mengenai akhir zaman, saudara, jangan kita pernah merasa takut, tapi kita harus menjadi pribadi yang waspada dan siap-siap. Amin. Kapan lagi kita bersiap-siap, saudara? Amin. Haleluya. Jadi ada 42 bulan lamanya masa kesusahan besar, dan di sini dikatakan bahwa setiap orang Kristen yang modelnya model pelataran saja, saudara, dia akan takluk kepada yang namanya kesusahan besar itu. Amin. Tetapi perhatikan baik, setiap orang yang berada di bait Allah, dia yang berada di dalam ruang Maha Kudus Tuhan, dikatakan apa? Tuhan menyuruh Yohanes untuk mengukur bait Allah itu. Amin, haleluya. Kata mengukur di sini bahasa Yunaninya adalah metros, saudara. Diadopsi oleh bahasa Inggris itu meter, makanya kita kenal namanya meteran gitu kan. Tetapi metros artinya bukan hanya ukuran, tetapi metros artinya adalah batas. Artinya apa? Ketika Tuhan mengukur baitnya, sementara dia membuat batas untuk umat yang dipilihnya, amin. Sementara Tuhan mengukur baitnya, Tuhan sedang membuat pagar, batas, tembok. Ini umat yang aku khususkan, sehingga mereka tidak akan pernah takluk oleh masa kesusahan besar yang terjadi. Yang setuju dengan saya katakan amin, haleluya. Pilihan kita hari ini, maunya menjadi orang Kristen pelataran atau menjadi orang Kristen yang masuk di dalam kemuliaan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, haleluya. Berjumpa dengan Tuhan, menikmati Tuhan, saudara. Dalam bahasa Ibraninya adalah Sekina, amin. Makanya kalau saudara pernah dengar kata Sekina glory, artinya ada kemuliaan dahsyat Tuhan yang turun. Siapa tadi waktu pujian penyembahan merasakan awan kemuliaan turun atas kehidupan kita? Itu Sekina, saudara, amin. Kalau bahasa Arabnya itu Sakinah, amin. Makanya orang seberang itu supaya menjadi rumah tangga yang sakinah mawardah warohmah gitu kan. Supaya ada keintiman, amin. Supaya ada kerukunan, amin. Kata sekina dalam bahasa Yunaninya dipakai kata skeno, haleluya. Makanya persekutuan saya di Harapan Indah namanya Rumah Doa Skeno. Artinya adalah perjumpaan dengan Tuhan. Kita masuk di dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Nah, hari ini pilihan kita, saudara. Kita mau menjadi orang Kristen pelataran atau kita mau menjadi orang Kristen yang masuk di ruang Maha Kudus. Orang yang masuk di ruang Maha Kudus, maka firman Tuhan katakan apa? Maka Tuhan akan mengukur batas-batasnya. Tuhan akan menentukan pagar-pagar tembok supaya kita tidak akan takluk di saat kesusahan besar terjadi. Amin. Haleluya. Haleluya. Hari ini, apakah kita menjadi orang Kristen pelataran? Cirinya apa, saudara? Orang Kristen pelataran itu. Yang pertama, saudara, saya pelajari, saudara. Ciri dari orang Kristen pelataran itu yang pertama tidak ada koneksi dengan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Orang Kristen pelataran ini tidak ada koneksi dengan Tuhan. Karena apa? Mereka cuma sampai pelataran. Mereka nggak sampai kepada keintiman. Haleluya. Pak Gembala Temi kemarin katakan kita harus menikmati keintiman. Kalau kita menikmati keintiman dengan Tuhan berarti ada yang namanya imbal balik. Di mana kita menikmati Tuhan dan Tuhan juga menikmati hidup kita. Amin. Tetapi orang Kristen pelataran maunya hanya mau dia disenangkan. Ketika datang aku minta berkat Tuhan, aku minta mujizat Tuhan. Itu tok yang diminta. Ketika pulang dia nggak tahu isi hati Tuhan. Amin. Tapi orang Kristen yang berada di ruang Maha Kudus, dia datang, dia mendengar informasi berita kebenaran dan dia keluar dengan isi hati Tuhan yang dia harus beritakan. Amin. Haleluya. Kita hari ini menjadi orang Kristen pelataran atau menjadi orang Kristen ruang Maha Kudus. Itu pilihan kita. Amin. Itu pilihan kita. Kalau orang Kristen pelataran artinya apa? Dia hanya mau mementingkan kepuasan keinginannya.
Yang penting aku gereja diberkati mendapat mujizat, ya sudah. Enggak saudara. Harus ada imbal balik. Hidup kita harus dinikmati oleh Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Ada imbal balik saudara. Semalam saudara, saya sama istri saya sama anak saya nyobain saudara. Ada rumah makan yang baru saudara. Di daerah dekat kami, namanya sambal setan saudara. Dari penasaran saudara, saya nyobain sambal setan. Itu parkirannya rame saudara. Saya pakai motor, gak bisa parkir di sebelah mana ini, rapat banget. Akhirnya ada tukang parkir, sini Pak saya yang ini, parkirnya begitu rapi, rapet. Sampai harus dibantu saudara. Saya pikir wah ini enak ini, karena rame banget gitu kan. Sampai rumah istri saya, Pak gimana rasanya? Biasa saja itu, biasa saja. Tapi rame saudara. Lalu saya katakan, wah kayaknya kita salah cara makannya mah. Emang gimana Pak? Kita makannya kan pakai berdoa. Ini pakai berdoa, sambal setan, setannya kabur gitu. Haleluya. Setannya kabur ketika berdoa, kita salah makan. Tapi bukan itu yang saya saksikan saudara. Yang saksikan adalah ketika saya parkir saudara, ada komunikasi yang begitu intens dengan tukang parkir ini. Pak, biar saya yang parkirkan, tapi tolong jangan dikunci stang. Oke, siap. Begitu pulang saudara, motor saya dimundurin. Pak, ini saya tinggal jalan saja, tinggal starter. Enak saudara, kita ngasih uang ikhlas. Amin. Enak, karena apa? Ada imbal balik gitu kan. Ya sudah, kamu sudah bantu motor saya keluar, ini saya kasih gitu kan. Uang parkirnya. Saudara pernah tahu ada tukang parkir yang hanya duduk begini saudara. Motor datang, prit. Kita susah cari parkir gitu, tinggal prit situ. Begitu kita pulang, dia duduk aja saudara. Kita mau geser motor susah. Begitu kita mau jalan, cekreng, dia bangun. Rasanya gimana saudara? Haleluya. Dengan Tuhan juga seperti itu saudara. Amin. Kadang-kadang kita hanya minta jatah, mana berkat, mana mujizat. Tapi gak ada pernah kita minta, aku mau ngerti hatimu Tuhan. Aku mau ngerti isi hatimu. Supaya aku pulang, aku punya kebenaran yang bisa aku kerjakan. Haleluya. Ini ciri orang Kristen pelataran saudara. Dia hanya mau mementingkan kepuasannya saja. Dan dia tidak mau mementingkan kepuasan Tuhan. Hari ini, yuk kita belajar untuk memuaskan hati Tuhan. Amin. Ujian penyembahan tadi bukan hanya memuaskan kita saudara. Tapi kalau kita masuk lebih dalam, hidup kita dinikmati Tuhan. Amin. Haleluya. Dan orang yang dinikmati Tuhan, pasti ketika dia bertemu dengan Tuhan, ada skeno, ada sekinah glory, ada sakinah mawardah marohmah, haleluya. Maka akan ada informasi saudara, yang kita dapat, ada pesan Tuhan, yang Tuhan sampaikan melalui hidup kita, amin. Karena kita menjadi orang Kristen ruang maha kudus, amin. Perbedaan Abraham dengan Lot, saudara tahu? Mereka ini tokoh Alkitab yang sama, dua-duanya adalah orang yang sangat kaya. Amin. Orang yang sangat kaya. Tetapi perbedaannya adalah Abraham dimanapun dia mendapatkan tempat yang baru, dia selalu mendirikan mezbah Tuhan. Dan Lot tidak. Dan saudara tahu, pada waktu Lot berada di Sodom dan Gomora, ketika Sodom dan Gomora ditunggang balikan Tuhan, yang diberitahu pesan Tuhan bahwa Sodom dan Gomora akan dimusnahkan siapa? Abraham, bukan Lot. Padahal Lot tinggal di situ. Kenapa Lot tidak mendapat pesan Tuhan? Karena Lot tidak bangun mezbah. Orang yang intim dengan Tuhan pasti terima message dari Tuhan, pasti terima pesan Tuhan. Haleluya. Jadi hari ini kalau kita nggak intim dengan Tuhan, kita nggak masuk ke ruang maha kudus Tuhan, maka tidak akan ada pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan dalam setiap kehidupan kita. Gak ayal saudara, kita seringkali tersesat salah jalan, karena apa? Nggak ada tuntunan. Haleluya. Tapi kalau hari ini kita menyediakan hidup kita sebagai bait Allah, dan Tuhan hadir dalam kehidupan kita, kita menikmati Tuhan dan Tuhan menikmati hidup kita, maka kita akan menjadi pribadi yang akan terima informasi pesan Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya. Saya orang Blitar asli saudara. Kota proklamator, tempat Bung Karno dimakamkan saudara.
Di Blitar itu tidak ada bandara, saudara. Yang ada bandara itu Malang dan Surabaya. Ke Malang kita 2 jam, ke Surabaya 4 jam. Saking tidak ada bandaranya, saya nggak pernah naik pesawat sampai ke Blitar, saudara. Saya kalau pulang kampung, kalau tidak naik kereta, bus, atau kendaraan pribadi. Karena tidak ada bandara, saudara. Nggak ada bandara. Dan bandara itu, Mezbah itu adalah bandaranya Tuhan, di mana Tuhan mendarat atas hidup kita. Amin. Haleluya. Mezbah itu adalah tempat Tuhan mampir dan menetap dalam setiap kehidupan kita. Tapi kalau hidup kita tidak dibangun namanya mezbah Tuhan, kita nggak bangun keintiman dengan Tuhan, maka Tuhan juga nggak akan pernah mendarat dalam setiap kehidupan kita. Amin. Jadi hari ini yuk kita bangun mezbah kita. Dengan cara Tuhan, aku mau menjadi orang Kristen Ruang Maha Kudus. Aku tidak mau takluk pada masa kesusahan besar 3,5 tahun. Aku mau Engkau memagari aku sehingga aku tetap bisa memuji dan menyembahmu di tengah hiruk pikuk apapun hari ini yang terjadi atas hidupku. Dan kita bisa berkata seperti Musa dalam Mazmur 91, saudara, ayat yang ke-7. Dikatakan apa? Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Karena Dia memberikan batas, memberikan tembok batas atas umat-umat yang beribadah. Jadi dunia dengan berbagai macam godaan, dengan berbagai macam hari-hari ini mungkin ada banyak kegemparan yang terjadi. Kita tetap akan fokus memuji menyembah Tuhan di dalam bait Tuhan. Amin. Karena Tuhan sudah mengukur bait Allah dan Tuhan sudah menentukan batas. Ini umatku, ini pilihanku dan aku akan menyertai dan menolong. Haleluya. Ini yang pertama, saudara. Kalau kita mau menjadi orang Kristen, pelataran cirinya adalah berarti kita nggak ada koneksi di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita mau menjadi orang Kristen yang masuk ke dalam Ruang Maha Kudus, kita harus punya koneksi di hadapan Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara. Yang kedua. Ciri yang kedua itu apa, saudara? Orang Kristen pelataran cirinya adalah dia dikuasai dengan intimidasi iblis. Apa, saudara? Dia dikuasai dengan intimidasi iblis. Setelah Tuhan Yesus mati, saudara, maka bait Allah itu tirainya terbelah. Amin. Ketika tirai bait Allah itu terbelah, artinya semua orang tidak perlu lagi imam untuk masuk ke Ruang Maha Kudus. Dengan darah Kristus kita bisa masuk berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Tapi kenapa orang ini bisa sampai hanya di gerbang? Padahal darah Kristus sudah melayakkan dia. Amin. Tapi kenapa dia masih di gerbang? Karena ada banyak intimidasi. Karena merasa tidak layak. Haleluya. Merasa tidak layak ini yang membuat kita sepertinya tidak mau masuk lebih dalam ke Ruang Maha Kudus. Merasa aku gak layak, Tuhan. Sekitar tahun 2001, saudara, saya bekerja di sebuah perusahaan plastik, saudara, di daerah Kalideres. Dan saya berjumpa dengan seseorang, saudara, dari namanya saya tahu ini Kristen, saudara. Kakak Kristen ya? Iya. Kakak gereja di mana? Aduh Paulus, saya sudah 5 tahun gak ke gereja. Kenapa, Kak? Saya kalau ke gereja itu loh, mulutnya orang-orang itu, aduh ngatain saya begini, ngatain begini, ngatain begini. Dia terintimidasi dengan perkataan orang-orang di gereja, saudara. Yang merasa sok kudus dan menghakimi orang lain. Amin. Haleluya. Sehingga dia malas. Kenapa hari ini banyak orang tidak masuk ke Ruang Maha Kudus? Karena hidupnya terintimidasi oleh iblis. Amin. Sehingga dia tidak mau masuk ke dalam Ruang Maha Kudus. Aku belum layak. Udah aku di sini aja. Aku dengar-dengar anak aja. Apa yang ada di dalam aku mau dengar, saudara. Haleluya. Dan orang yang seperti ini tidak menikmati kemuliaan Tuhan. Orang seperti ini tidak mendapatkan yang namanya sekinah glorinya Tuhan. Karena apa? Dia hanya berada di pelataran. Amin. Dia hanya ada di pelataran. Hari ini orang yang terintimidasi. Dia tidak bisa yang namanya menikmati Tuhan.
di dalam bait Allah. Yang ada dia hanya gusar, aku mau masuk ke gereja, sepertinya tertuduh, saudara. Suatu ketika, saudara, bersama dengan Pak Yunus, Pak Temi waktu itu, masih di gereja lama, saudara. Kami membuat ministry, saudara. Ministry anak-anak muda, itu terdiri dari pengerja semua dan anak-anak muda, anak-anak youth waktu itu. Kita sampai berkembang begitu banyak, saudara, sampai 40 anak waktu itu. Kita berdoa. Dan ada salah satu, saudara, newcomer, orang yang datang di ibadah kita yang tadinya gak pernah datang, saudara. Dan itu baru ketahuan, saudara. Ternyata anak ini terikat, saudara, dengan kuasa kegelapan, saudara. Anak ini melayani, saudara, sebagai guru sekolah minggu, saudara. Dan kami baru tahu kenapa dia memilih sekolah minggu, saudara. Karena di gereja tempat kita yang lama itu tidak seperti ini. Jadi anak sekolah minggu masih menikmati pujian penyembahan. Waktu di sana langsung dipisah, saudara, sekolah minggunya. Jadi anak ini tidak merasakan namanya pujian penyembahan. Dan ternyata, saudara, dia menghindari pujian dan penyembahan. Dan dia lari ke sekolah minggu, akhirnya dia mengajar di situ. Karena dia takut ketika ada di sekolah minggu, ketika ada di ibadah raya. Maka iblis yang ada di dalamnya itu muncul. Haleluya. Dan itu nyata terjadi, saudara, ketika dia terperangkap di salah satu doa kita itu. Akhirnya dia bermanifestasi, saudara, di situ. Dan langsung kita habisi, saudara. Dan kita pulihkan hari itu. Artinya apa hari-hari ini? Banyak orang yang terintimidasi. Dia merasa gak layak ketika aku mau datang menyembah Tuhan masuk ke dalamnya. Karena masih ada dosa pelanggaran. Saya mau katakan, saudara, lebih baik hari ini kalau kita punya salah, biar Tuhan yang menjumpai salah kita. Dan kita minta ampun di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu setia dan adil. Dia akan berikan pengampunan. 1 Yohanes 1 ayat 9, amin. Tuhan itu mengampuni kita. Lebih baik Tuhan yang menjumpai kesalahan kita daripada iblis yang menemukan terlebih dahulu. Amin. Kalau iblis yang menemukan kesalahan kita lebih dahulu, saudara, maka selamanya kita akan terintimidasi, saudara. Selama kita belum bereskan kepada Tuhan, maka kita akan terintimidasi oleh iblis. Iblis itu kan pendakwa kita kan. Kamu apaan? Kamu kan masih berbuat dosa. Selamanya kita gak akan layak mau masuk gereja. Aduh, udah didakwa dulu, saudara. Dan ingat, saudara, orang yang terintimidasi dia tidak bisa menikmati keintiman dengan Tuhan. Amin. Tapi kalau orang mau melepaskan keegoannya dan dia datang kepada Tuhan, Tuhan ini aku salah, aku minta ampun. Tuhan ampuni, Tuhan selesaikan. Kita dilayakkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hari ini kita akan menyerahkan 2 akte pembaptisan, saudara, dari 2 adik kita, Yefta dan Riheldo, saudara. Waktu mereka bimbingan, waktu sebelum dibaptis, saudara, saya pernah menceritakan cerita ini, saudara. Ada 2 orang adik kakak, saudara, namanya Rudi dan Tono, saudara. Tono ini kakaknya, Rudi ini adiknya. Mereka punya papa mama yang luar biasa. Dan mamanya ini selalu mengatur, saudara. Tono, kamu nyapu ya. Rudi, kamu cuci piring ya. Ini papa mama mau kondangan, kalian di rumah ya. Baik, Ma. Dan mamanya itu punya gelas kesayangan, saudara. Punya gelas kesayangan. Dan hari itu giliran Rudi mencuci gelas itu. Dan tanpa sadar, saudara, gelas itu jatuh dan pecah. Masalah terjadi, saudara. Dan Rudi takut. Dan saking takutnya, Kak Tono, ini gimana? Gelas kesayangan mama pecah. Aku takut sama mama kalau mama nanti marah-marah. Lalu Tono berkata seperti ini, tenang adikku. Gini aja, kakak semua yang atur. Oh begitu ya kak. Ketika papa mamanya pulang kondangan, wih, semua sudah rapi ya, sudah bersih lantainya. Wow, piring-piring sudah ada di rak piring. Tiba giliran mamanya mau ambil minum, mamanya cari gelasnya tidak ada. Kemana ini gelas mama? Rudi mulai ketar-ketir.
Dan Tono akhirnya memberanikan diri berkata seperti ini. Anu ma, tadi waktu Rudi, kakaknya yang bilang si Tono. Waktu Rudi mencuci piring, gak taunya ada kucing ma, lewat. Jadi gelasnya kena kucing jatuh, pecah. Oh begitu, oh ya sudah kalau begitu. Masalah selesai, sepertinya saudara selesai. Besoknya waktu sekolah saudara, si Tono bilang begini, Rudi, sini, mana uang jajanmu? Kak, aku kan mau jajan. Ingat ya, kucing. Aduh kakak, besoknya hari Selasa. Dek, mana uang jajannya? Kakak, aku kan mau jajan, aku mau beli ini, beli itu. Kucing. Sampai seminggu si Rudi gak pernah dapat uang jajan. Dipalakin terus sama kakaknya. Dan dia gak sabar. Pada hari yang kelima, akhirnya dia menghadap mamanya sambil gemetar. Ma, Rudi mau jujur. Rudi mau ngaku salah. Kalau gelasnya mama itu Rudi yang mecahin. Oh gitu. Mama sudah tahu. Loh mama sudah tahu. Iya Rudi, tidak pernah ada kucing masuk di rumah ini. Haleluya. Aduh ma, kalau tahu begitu dari awal aku mengaku saja. Loh memang kenapa? Aku diintimidasi oleh Kak Tono, aku gak punya uang jajan selama minggu ini. Haleluya. Intimidasi itu saudara akan membuat juga berkat-berkat yang harusnya datang kepada kita terampas oleh iblis, amin. Hari ini jangan biarkan hidup kita terintimidasi. Biarkan hidup kita menikmati keintiman dengan Tuhan. Manusia tidak ada yang sempurna, kalau kita salah kita ngaku di hadapan Tuhan. Tuhan setia dan adil, maka Tuhan berikan pengampunan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, yang terakhir saudara. Ciri dari orang Kristen pelataran itu apa? Ciri yang ketiga adalah suam-suam kuku. Apa saudara? Suam-suam kuku. Orang Kristen pelataran adalah orang yang suam-suam kuku. Kita baca ayatnya saudara. Coba dibaca dalam Haleluya. Dalam Wahyu 3 saudara. Wahyu 3 ayat 16. Saudara perhatikan baik-baik. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak panas atau dingin, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Haleluya. Orang yang suam-suam kuku maka Tuhan akan muntahkan, artinya apa? Dia tidak layak di hadapan Tuhan. Haleluya. Orang yang suam-suam kuku ini seperti ini saudara. Ibarat orang yang sekolah tapi cuma sampai gerbang. Haleluya. Orang yang suam-suam kuku ini seperti ibaratnya orang yang sekolah tapi cuma sampai gerbang. Disebut sekolah tetapi tidak ada di dalam kelas. Haleluya. Disebut tidak sekolah tapi pakai seragam lengkap komplit. Haleluya. Kadang orang Kristen seperti itu bukan? Mau disebut orang Kristen tidak masuk gereja. Haleluya. Mau disebut bukan orang Kristen atributnya lengkap. Kaosnya ada gambar Love Jesus. Kalungnya salib 3 on gitu kan. Antinya gede. Orang yang suam-suam kuku ini ibarat orang sekolah tapi cuma sampai gerbang. Karena apa? Sebenarnya dia dengar ketika ada pengajaran anak-anak, tapi sayup-sayup saudara. 1 tambah 1 berapa? Tapi karena dia di gerbang, lebih keras suara di jalan saudara. Sayang anak gitu kan. Haleluya, sayur-sayur. Suaranya terpecah, perhatian fokus suaranya terpecah saudara. Dia tidak bisa mendengar pengajaran di dalam saudara, amin. Apalagi kalau ada orkes dorong yang waduh,
Wong kok ngene kok dibanding-banding lebih kenceng. Sehingga guru ngajar nggak denger, amin. Orang di pelataran tuh seperti itu karena dia nggak masuk di dalam ibadah yang kudus, nggak masuk di dalam ruang Maha Kudus, dia nggak pernah mengajar, nggak pernah mendapatkan pengajaran yang benar di hadapan Tuhan, amin. Haleluya. Dia nggak pernah mendapatkan pengajaran yang murni karena apa? Keganggu sama wong kok ngene kok dibanding. Haleluya. Sudah tercampur. Sehingga ketika temannya datang yang berada dalam kelas, tadi pelajarannya apa? Temannya ngibul, dia juga pasti percaya, saudara, amin. Sehingga pada saat ujian, salah semua, amin. Ketika ujian datang, dia nggak bisa jawab. Begitu orang Kristen, saudara. Hanya sampai di pelataran, nyanyi haleluya tapi nggak mau terima pengajaran Tuhan. Lebih keras suaranya, wong kok gini kok dibanding-banding. Akhirnya ketika ujian cobaan datang, dia orang yang takluk karena kesusahan besar, amin. Karena apa? Dia berada di pelataran. Tetapi orang yang berada di rumah Tuhan, di dalam bait Allah menikmati kekudusan Tuhan, dia mendapatkan pengajaran yang murni daripada Tuhan. Sehingga ujian datang, masa pencobaan terjadi, dia akan tetap tegak berdiri. Karena Tuhan sudah mengukurnya, memberikan batas-batas umatnya yang dikasihinya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya, haleluya saudara. Jadi hari ini, yuk mari kita jangan menjadi orang yang suam-suam kuku. Karena kalau kita menjadi orang-orang yang suam-suam kuku, maka kita akan dimuntahkan Tuhan. Kita akan menjadi pribadi yang tidak akan pernah menikmati keintiman dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang berada di dalam bait Allah, menikmati keintiman dengan Tuhan. Dialah yang mendapatkan pengajaran yang murni daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi hari ini saudara, pilihan kita. Kita mau menjadi orang yang masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan. Atau kita menjadi orang yang hanya di pelataran. Yang hanya sekolah sampai gerbang, amin. Tapi kita mau menikmati Shekinah Glory. Aku mau menikmati Skeno, amin. Haleluya. Saya undang pemain musik, singer, maju ke depan. Haleluya. Mari kita berdiri saudara. Siang hari ini kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau mengajar kami. Untuk kami siap menghadapi hari-hari akhir. Di mana Engkau menentukan bahwa akan ada dua tipe orang Kristen, yaitu Kristen pelataran dan Kristen ruang Maha Kudus. Hari ini kami rindu Tuhan, kami menjadi orang Kristen ruang Maha Kudus yang menikmati Engkau, yang menikmati keintiman bersama dengan Engkau. Kami tidak mau Tuhan hanya menjadi orang Kristen pelataran. Sehingga ketika masa kesusahan besar datang, kami akan takluk olehnya. Terima kasih Tuhan.